pertama seringnya pemerintah ini melanggar undang-undang, ya. Kemudian yang kedua bahwa ada perlakuan istimewa terhadap napi-napi korupsi, dan yang ketiga adalah buronan Kejaksaan Agung sejak tahun 2009 ya, itu Joko Chandra yang bisa datang ke pengadilan, bisa datang ke kelurahan, sampai kantor pendudukan sipil diantar oleh Lurah Asep ya, dan kemudian bisa membuat KTP dalam waktu one day service begitu ya. Sementara yang lain ngantrinya beberapa tahun karena belangkonya habis. Pertama saya ingin lihat dulu apa yang disebut negara hukum ya. Negara hukum itu setiap warga negara itu kita mengenal sebagai asas equality before the law. Semua persamaan kedudukannya di dalam hukum. Termasuk persamaan kedudukannya adalah kewajiban menghormati putusan pengadilan seperti negara ya. Tadi disebutkan bahwa negara ini sering melanggar. Kemudian yang isu yang terbaru bersamaan dengan Joko Chandra itu adalah munculnya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan KPU sebagai dasar pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019. Saya akan coba menyoroti bahwa isu yang utama begitu masih belum berubah adalah tentang korupsi. Kemarin ada media ekonomi dari Jakarta, sebuah hari Jakarta wawancara ke saya menanyakan bahwa negara ini akan membantu Kupkamtib khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Saya bilang, ini negara itu satu latah, negara itu wasting time, negara itu wasting money, dan negara itu sudah kehilangan orientasi ya. Jadi semua problematika hukum itu harus dimulai dari orientasinya dulu apa. Kalau kita ingin menegakkan keadilan, maka semua warga negara termasuk pemerintah itu sama kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintah harus menjadi aktor utama bagi terjadinya perbaikan hukum. Salah satu aktor utama itu apa? Karena pemerintah ini kan punya hukum dan pemerintah bisa menegakkan hukum, tapi pemerintah juga berada pada posisi untuk melanggar hukum. Itu satu kondisi yang menurut saya tidak bagus ya. Saya memulai dari banyaknya peraturan-peraturan yang dilanggar seperti putusan Mahkamah Agung yang melarang kenaikan BPJS, tapi pemerintah juga go on saja, terus saja dia menganggap itu bukan masalah yang serius ya. Ini nggak boleh sebuah negara seperti itu, karena kalau negara hukum tadi bahwa semua orang itu sama kedudukannya di depan hukum, dan penegakan hukum kita itu menganut asas due process of law. Apa artinya due process of law? Menegakkan hukum dengan cara yang tidak melanggar hukum. Nah, kita ini enggak menegakkan hukum, tapi hukum menurut versi saya, versi kamu enggak boleh. Padahal hukum itu menganut asas one for all mechanism. Apa maksudnya? Satu hukum itu berlaku untuk semua, enggak ada ini. Kalau penguasa pakai hukum ini, kalau rakyat pakai hukum ini, pejabat pakai hukum ini. Nah, itu prinsipnya. Jadi pemerintah ini melanggar due process of law, menegakkan hukum tapi dengan cara melanggar hukum. Ini bahaya ya. Kemudian yang kedua saya menyoroti putusan Mahkamah Agung yang harusnya sejak September 2019 dibacakan itu, tapi ternyata baru disampaikan di hampir 1 tahun. Menurut saya ada satu mekanisme yang harus dipahami ya, bahwa peraturan Mahkamah Agung ini terhadap selisih suara dan sebagainya, Pileg Pilpres itu hanya bisa dilakukan sengketanya di Mahkamah Konstitusi. Tapi saya tidak melihatnya itu. Saya lebih melihat bahwa ini upaya untuk mengatasi kegagalan di banyak sektor ya. Karena nampaknya negara ini sudah kehilangan orientasi, negara sudah kehilangan pemikiran, negara sudah nggak punya duit. Maka negara mencari-cari cara atau mencari celah momentum supaya masyarakat terhipnotis oleh itu semua dengan memunculkan isu-isu baru. Dan menurut saya itu juga sudah tidak ngaruh. Kenapa tidak ngaruh? Karena kesalahan hakim itu hanya bisa dikoreksi dengan putusan hakim pula. Jadi nggak bisa itu, Bang Gikin. Kesalahan hakim dikoreksi tanpa putusan hakim.
Oleh karena itu prosesnya sudah disumpah, dia sudah dilantik, ya susah lah, nanti ongkosnya terlalu mahal. Baik, nah kita sekarang bicara tadi adanya upaya-upaya isu utama mau mendirikan semacam lembaga Kopkamtib. Satu, saya menyorotinya ini akan overlap dengan lembaga-lembaga anti rasuah yang lain, karena di Indonesia ini banyak lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk memberantas korupsi. Ada polisi, ada jaksa, dan yang memiliki kewenangan super body adalah KPK. Itu menjadi tidak penting ketika KPK yang notabene adalah super body dipredari, dilegitimasi, termasuk yang paling konyol adalah pasal untuk menangkap harus lewat dewan pengawas dan mereka harus voting dulu. Ini kan seperti dagelan. Masa saya menangkap koruptor harus rapat? Kan rapatnya bisa bocor, bahkan ke koruptor bisa dikasih tahu suruh lari. Ini kan persis seperti mau nangkep Joko Chandra, sebulan sebelum ditangkap Joko Chandra suruh lari dulu. Nah, jadi dari praktek ini menurut saya yang lebih penting harusnya adalah melakukan revitalisasi. Apa fungsi-fungsi utama dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu dihidupkan kembali, kewenangan pencegahan, ya, kewenangan penangkapan. Nah, alih-alih dia merevitalisasi 3 bulan pertama, justru dia membatalkan 36 penyelidikan. Jadi ini permainan hukum tingkat tinggi. Kalau bukan orang yang mengaji hukum nggak ngerti. Karena KPK ini jalan tol. Ketika sudah penyidikan, jadi di dalam proses penuntutan, itu nggak boleh ada SP3. Makanya mereka bermain. Dimulailah yang masih penyelidikan itu perkara itu dihentikan semua yang penyelidikan. Akhirnya konsentrasinya pada penyidikan. Kemudian yang lebih konyol lagi adanya pertemuan antara Ketua Komisi Yudisial dengan Luhut Binsar Panjaitan. Bagaimana lembaga super body ketemu dengan pejabat setingkat menteri, walaupun dia Menko, dia adalah menteri, dan itu nggak benar secara etika profesi, nggak dibenarkan. Ditambah lagi personality dari Ketua KPK yang dari kepolisian ini, Firly ini ketahuan mengadakan acara pribadi dengan menyewa helikopter yang helikopternya kelas limo. Nggak pernah, karena saya pernah duduk bareng sebagai narasumber dengan KPK, diajak makan aja nggak mau itu. Nggak mau, kode etiknya begitu, ini malah menggunakan helikopter, dan helikopternya tipenya tipe limo, nggak benar. Nah, jadi bukan dengan cara mendirikan lembaga baru, tapi tidak merevitalisasi lembaga yang ada. Jadi nggak percuma. Saya malah ingin ketika merevitalisasi ini ada satu lembaga yang sebenarnya bagus. Apa itu? PPATK. PPATK itu disinergikan jadi satu. PPATK ini diisi oleh penyidik handal Departemen Keuangan, ya, yang mengerti benar tentang transaksi keuangan ilegal, ya. Tetapi celakanya dia ini tidak memiliki kewenangan penyidikan. Jadi kemana-mana cuman mendata aset orang kaya yang diperoleh secara ilegal, kemudian menyetorkan, tapi dia tidak punya kewenangan penyidik. Menurut saya, kalau kita ingin memperkuat KPK dan pemberantas korupsi, sinergikan. Jadi PPATK itu dijadikan satu atap dengan KPK. Nanti ketika diselidiki oleh PPATK bahwa uang itu didapat dari hasil kejahatan, tinggal tingkatkan menjadi penyidikan. Sayangnya itu tidak dilakukan, malah mau membentuk lembaga Kopkamtib. Saya pikir ini sudah disorientasi dan krisis kepercayaan. Kemudian yang ketiga masih bagian dari profiling. Apa itu? Pencitraan. Jadi pencitraan, tapi nggak ada substansinya, nggak ada. Nah, saya sekarang menyentuh substansi. Kalau ingin meningkatkan pemberantasan korupsi, menangkap koruptor tangguh, politik hukum korupsinya dirubah. Bukan lagi follow the suspect, korupsi itu memberantasnya, tapi follow the money. Ini perbedaan sangat prinsip. Nanti saya contohkan di 5 negara. Kalau follow the money itu, uang itu, hukum itu mengikuti siapa yang terima uang. Jadi kalau yang terima uang itu istrinya juga dijadikan tersangka. Kalau yang terima uang anaknya jadikan tersangka. Kalau yang terima uang itu adalah selirnya atau simpenannya jadikan tersangka. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbarui hukum
dengan mencontoh 5 negara yang memiliki track record bagus dalam penegakan hukum khususnya tindak pidana korupsi. Satu adalah Singapura. Singapura itu negara kecil tapi punya hukuman mati terhadap pelaku korupsi. Yang kedua adalah Saudi. Saudi juga punya hukuman mati, ya. Korea Utara lebih-lebih, kalau saya bicaranya Korea Selatan itu juga punya hukuman mati. Kemudian Jerman ini punya hukuman seumur hidup ditambah pemiskinan. Nah, saya mau memberi contoh sebagai ahli pidana, saya memberi contoh. Pasal 10 KUHP atau pasal 10 Undang-Undang 146 itu ada pidana tambahan yang tidak pernah dicoba, mestinya itu dipakai. Orang yang baru ditetapkan sebagai koruptor langsung diumumkan hartanya di A, si B, si C, tidak boleh ditransaksikan. Beda dengan prakteknya sekarang, Bang Kikin. Sekarang itu ditetapkan tersangka, belum disita asetnya. Ketika dibawa ke pengadilan, asetnya sudah pindah tangan. Makanya penegakan korupsi di era sekarang ini seperti jalan di tempat, bahkan mundur. Biayanya menegakkan korupsi banyak, tapi nggak ada aset korupsi yang disita dan tidak miskin koruptornya. Jadi harus direvitalisasi lembaganya, direvitalisasi substansi aturan-aturan hukumnya. Nah, sekarang kita bicara tentang kasus buron kakap yang namanya Joko Chandra. Joko Chandra ini kan oleh pengadilan, dia sudah melakukan upaya hukum ya, upaya hukum banding, kasasi ya. Dia saat itu dimasukkan atau kena hukuman selama 2 tahun dan 546 miliar hartanya disita. Nah, sekarang kita bicara bagaimana mungkin seorang napi yang dalam posisi buron, disebut napi itu karena dia sudah divonis hukuman tetap, hanya tidak menjalani karena keburu lari. Nah, pertanyaannya, ketika dia lari tetapi secara praktek dia bisa mengurus KTP, menunjuk penasihat hukum, bahkan datang ke kantor kelurahan, diantar Pak Lurah Asep, kemudian datang ke kantor pendudukan dan catatan sipil, sampai kemudian memperoleh KTP dalam waktu sehari atau one day service. Saya bicara, tidak boleh di negara hukum ini orang mengatakan saya tidak tahu dia napi. Karena apa? Karena ada asas berlakunya hukum disebut asas fiksi hukum. Apa itu fiksi hukum? Ketika sebuah undang-undang itu sudah diucapkan, dimasukkan di dalam lembaran negara, termasuk kasusnya Joko Chandra, ini kan sudah dimasukkan lembaran negara, bahwa dia divonis, dia dinyatakan buron. Jadi tidak boleh seorang pun mengatakan saya tidak tahu hukum, maka saya terlepas, nggak boleh. Kalau ingin mengungkap Joko Chandra, nggak usah teriak-teriak dibentuk tim. Tangkap itu pengacaranya, tangkap itu lurahnya dulu, pasti ketahuan. Bagaimana mungkin seorang buron bisa datang ke kelurahan, diantar penasihat hukumnya, negara tidak ngerti. Dengan alasan CCTV-nya rusak, nggak kredibel. Maka saya pernah ngomong di salah satu media, dalam kasus Joko Chandra ini ada 5 institusi yang harusnya mengundurkan diri. 1 Kapolri mundur diri. Kemudian yang kedua adalah Jaksa Agung juga mengundurkan diri. Kementerian Hukum dan HAM kaitannya dengan imigrasi. Kemudian Menteri Dalam Negeri harus mengundurkan diri, dan Mahkamah Agung. Bagaimana orang bisa daftar ke pengadilan padahal dia napi, dan napi itu juga produk dari status yang disandangkan Mahkamah Agung. Oleh karena itu keanehan-keanehan ini ya harus disikapi pula, karena setidak-tidaknya selain dia lari dari tanggung jawab menjalani pemidanan kasus korupsi ya, dia juga satu, pernah memiliki paspor Papua Nugini, harusnya dicabut itu. Tiba-tiba dia punya paspor, maka saya bilang tadi Menkumham itu harus dicopot itu. Kemudian yang lebih ngeri lagi, Joko ini membuat status yang berbeda ya. Di satu sisi di dalam KTP-nya tertulis Joko Sugiarto Chandra ya, lahir tahun 51, sementara dokumen lama saat dia mengajukan peninjauan kembali itu lahirnya tahun 50 ya. Jadi dari 2 fakta tersebut menunjukkan dia main-main dengan hukum, dan ada pejabat kita yang mau diajak main-main. Bahkan di medsos itu sudah beredar, wah ini bayarannya miliaran ini. Anita ini pengacaranya Joko Chandra, karena manusianya tidak ada kok tiba-tiba dia bisa ngajukan PK. Negara tidak boleh kalah dengan penjahat, saya bilang. Orang yang sudah divonis pengadilan itu namanya penjahat.
negara tidak boleh kalah dengan penjahat. Masa nangkep teroris saja gampang banget, tapi nangkap seorang Joko Chandra sampai diantar Pak Lurah, ketika ditanya ternyata CCTV-nya mati dan sebagainya. Itu tidak bisa dijadikan alasan, karena masuk di Indonesia seperti Joko Chandra kan tidak mungkin masuknya lewat hutan, pasti lewat pelabuhan, apakah pelabuhan udara atau pelabuhan laut. Begitu pendapat saya, itu Bang Gikin.